Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvita Yenti, nomor BP 1711021001, Politeknik Negeri Padang. Nah, di pembuatan video kali ini yaitu membahas tentang literatur review mengenai tinjauan-tinjauan penelitian relevan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan pada video kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, tinjauan penelitian yang relevan. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama tentang gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Nama dan judul penelitian namanya yaitu saya sendiri. Untuk judul penelitiannya yaitu analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan metode risk-based bank rating, di mana studi kasusnya pada Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya yaitu gambaran umum yang selanjutnya itu tentang latar belakang penelitian. Kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lain-lainnya. Begitu pula dengan perbankan. Perlunya tingkat kesehatan bank agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Perbankan merupakan instrumen yang berperan penting dalam lalu lintas keuangan dan perekonomian pada umumnya. Hal ini dikarenakan bank adalah media intermediasi antara masyarakat yang surplus dana masyarakat dengan yang defisit dana. Di samping bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dana dalam bentuk pinjaman, bank juga memiliki usaha lainnya yang dapat mendukung dan melancar kegiatan operasional bank. Selanjutnya adalah kasus Bank Senturi yang pernah terjadi adalah satu berita yang cukup menarik perhatian masyarakat. Kasus Bank Senturi diawali dengan jatuh temponya surat-surat berharga milik Bank Senturi senilai 56 juta US dollar dan akhirnya gagal bayar sehingga Bank Senturi tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas tersebut berlanjut dengan gagalnya clearing atau tidak dapat membayar dana permintaan nasabah oleh Bank Senturi yang diakibatkan oleh kegagalan menyediakan dana sehingga penarikan nasabah secara besar-besaran. Pada saat itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal bayar yang berdampak sistematik dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Atas kasus tersebut, selain berdampak pada bank itu sendiri juga berdampak pada perekonomian, maka perlunya regulasi baru dalam perbankan, inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat memicu permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi pada bank. Bank perlu meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, good corporate governance, agar permasalahan apapun yang terjadi dapat ditangani sejak dini dan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis itu. Terdapat pada surat edaran Bank Indonesia nomor 15 PD tahun 2013. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang defisit dana, sehingga bank perlu menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank, peran stockholder juga dapat menilai kinerja dari lembaga keuangan tersebut. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan bank dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka di sini kita akan mengambil judul penelitian tentang analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan metode risk-based bank rating, dan studi kasusnya itu pada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2018 sampai dengan 2020. Gambaran umum selanjutnya itu tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Syariah yang dilihat dari faktor risk profile, dari good corporate governance, dari faktor earning, faktor capital.
Dan selanjutnya itu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum syariah secara keseluruhan periode 2018 sampai dengan 2020 sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Gambaran umum yang keempat yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, di bagian metode penelitian, Marvita akan menjelaskan bentuk gambaran umum dari metode penelitian yang akan dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan itu yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini menganalisis tentang tingkat kesehatan bank perusahaan perbankan dengan menggunakan data historis yang berasal dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang akan diteliti atau yang akan dijadikan sampel. Nah, populasi dari penelitian yang akan direncanakan itu ada 10 bank, yaitu Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Nah, berdasarkan populasi di atas, maka maka sampel yang ingin digunakan yaitu Bank BCA Syariah, BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia. Jenis data yang digunakan Marvita adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan oleh Marvita adalah dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari bank yang dijadikan sampel. Untuk memperoleh data sekunder, Marvita juga akan mengambil datanya itu melalui website yang dimiliki oleh BEI yaitu www.idx.co.id, dan juga akan melihat laporan keuangan dari website resmi masing-masing bank yang akan dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan peraturan Bank Indonesia nomor 13/1 PBI tahun 2011, yaitu tentang penelitian tingkat kesehatan bank umum. Selanjutnya itu paradigma penelitian yang digunakan oleh Marvita. Di dalam berdasarkan surat edaran tadi ada 4 faktor yang dinilai. Yang pertama yaitu risk profile, yang kedua GCG, yang ketiga earning dan capital. Dari segi risk profile ada 2 variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu NPF dan LDR. Yang selanjutnya adalah good corporate governance, dan yang ketiga itu earning, yaitu dinilai dari variabel ROA sama ROE, dan yang selanjutnya itu dari faktor kapital yaitu, dan tapi di sini menggunakan CAR. Dan sekitar itu tentang gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tinjauan penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang akan direncanakan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Tinjauan penelitian yang relevan yang pertama yaitu dari Sandi Dharma Permata Susanti, Universitas Yogyakarta tahun 2015 dengan judul penelitian analisis tingkat kesehatan bank dengan metode risk-based bank rating. Di mana studinya itu pada seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purpose sampling dengan 2 kriteria. Yang pertama yaitu perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2011 sampai 2013. Yang kedua, perusahaan perbankan yang disurvei oleh lembaga IICG selama tahun 2011-2013 untuk mendapatkan laporan CGPI-nya. Nah, dari kriteria tadi maka ada 5 perusahaan yang dijadikan sampel yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank OCBC NISP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013 dengan menggunakan metode risk-based bank rating atau RBBR yang sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri, pada tahun 2011 itu Bank Mandiri, Bank BNI, BTN, Bank BRI, dan OCBC NISP mendapatkan peringkat komposit sangat sehat. Pada tahun 2012, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI, dan Bank OCBC NISP ini mendapatkan komposit yang sangat sehat juga. Dan pada tahun 2013, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, Bank BRI, dan Bank OCBC NISP ini mendapatkan peringkat yang sangat sehat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai persamaan dan perbedaan penelitian Marvita dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode RBBR. Nah, dari segi perbedaannya, kalau penelitian terdahulu dia itu membahas studi kasusnya itu pada bank yang bersifat konvensional, sedangkan yang sekarang itu bersifat pada bank yang berprinsip syariah.
Terus lalu dari segi variabel penelitian terdahulu pada faktor earning dia menggunakan variabel ROA sama NIM. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan ROA sama dengan ROE. Untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dari Tuti Alawiyah Universitas Yogyakarta tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC pada Bank Umum BUMN yang terdaftar di BEI Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum BUMN pada tahun 2012 dan 2014 dari aspek risk profile, good corporate governance, earning, capital, dan RGEC yang secara keseluruhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan subjek penelitian berupa Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kesehatan bank dengan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor RGEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada selama tahun 2012 sama 2014 aspek risk profil pada Bank Umum BUMN berada dalam kondisi yang sehat. Sedangkan dari aspek GCG pada tahun 2012 berada dalam kondisi yang sangat sehat. Selanjutnya dari aspek earning berturut-turut berada dalam kondisi yang sangat sehat, dan yang dari aspek kapital berturut-turut berada dalam kondisi yang sangat sehat, dan aspek dari RGEC secara keseluruhan mendapatkan peringkat komposit 1 yaitu sangat sehat. Nah, selanjutnya itu persamaan dan perbedaan. Persamaannya, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode RBBR atau RGEC. Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti tentang kesehatan bank pada Bank Umum BUMN yang terdaftar di BI pada tahun 2012-2018. Sedangkan penelitian sekarang itu meneliti kesehatan bank pada Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 dan 2020. Kalau dari segi variabel yang digunakan oleh penelitian ini pada faktor ini itu menggunakan variabel ROA sama NIM, sedangkan penelitian yang Marvita lakukan yaitu pada menggunakan ROA sama ROE. Tinjauan penelitian relevan yang selanjutnya itu dari Nora Yasefa dan Muhammad Saifi dan Zahro dari Universitas Brawijaya pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RBBR Risk Based Bank Rating. Studi kasusnya pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai dengan 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 3 faktor yaitu profil risiko, rasio likuiditas dengan rasio LDR, rentabilitas menggunakan 2 rasio yaitu ROA sama NIM, dan rasio permodalan menggunakan rasio CAR. Namun penelitian ini tidak menggunakan GCG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUSN bisa tahun 2012-2014 memiliki perkembangan yang kurang baik dari sisi kredit bermasalah, dana yang disalurkan kepada pihak ketiga, laba yang dihasilkan, pendapatan bunga dan modal. Dari tingkat kesehatan Bank BUSN Devisa tahun 2012-2018 berdasarkan rasio NPL, RDL, ROA, NIM, dan CAR menunjukkan bahwa seluruh bank dapat dikategorikan sangat sehat meskipun ada beberapa bank yang dikategorikan sehat. Selanjutnya persamaan dengan perbedaan. Persamaannya, penelitian terdahulu sama penelitian sekarang itu sama-sama menggunakan metode RBBR. Perbedaannya itu juga terlihat dari segi judul. Selanjutnya dari variabelnya, kalau penelitian terdahulu dia tidak menggunakan good corporate governance, sedangkan penelitian sekarang itu menggunakan good corporate governance. Selanjutnya dari segi faktor earning, penelitian dahulu itu menggunakan ROA sama dengan NIM, sedangkan penelitian sekarang itu menggunakan ROA dengan ROE. Selanjutnya itu tinjauan penelitian yang relevan yang keempat yaitu dari Dea Amelia Soeharto Zahro ZA dan Devi Farah Aziza Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan metode risk based bank rating. Studi pada bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2015. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi.
Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat memiliki rata-rata NPL di bawah 5%. Hasil penelitian ROA dan NIM menunjukkan rata-rata rentabilitas bank milik pemerintah pusat sangat memadai untuk permodalan bank. Hasil penilaian rasio ROA dan NIM menunjukkan rata-rata rentabilitas bank milik pemerintah pusat sangat memadai untuk permodalan bank. Hasil penelitian rasio KAR menunjukkan bahwa keseluruhan memiliki berpredikat sangat sehat yang menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal. Selanjutnya itu persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode RBBR. Selanjutnya perbedaan dari segi judul dari penelitian terdahulu itu tentang studi kasusnya itu pada studi bank umum milik pemerintah pusat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2015. Sedangkan penelitian sekarang studi kasus pada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Dari segi variabel terdahulu tidak menggunakan faktor GCG, sedangkan penelitian sekarang itu menggunakan faktor GCG. Selanjutnya itu dari peninjauan penelitian relevan yang dari Luciana Savitri dari Institut Agama Islam Negeri tahun 2019 dengan judul penelitian analisis tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2017 dengan pendekatan RGEC, risk profile, good corporate governance, earning, dan kapital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dengan dasar teori yang ada sehingga memberikan suatu gambaran dan perhitungan yang cukup jelas. Berdasarkan hasil akhir, tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dari 2013-2017 dinilai dari risk profile dikatakan sehat, dinilai dari good corporate governance dinilai sangat sehat, dinilai dari aspek earning dikatakan sangat sehat, sedangkan dari segi kapital bank dinilai dengan sangat sehat juga. Selanjutnya dari persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, penelitian terdahulu sama penelitian yang kita lakukan sama-sama masih menggunakan metode RBBR. Selanjutnya perbedaannya penelitian terdahulu meneliti pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2017, sedangkan penelitian sekarang studi kasusnya itu pada Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2020. Tinjauan penelitian yang relevan selanjutnya yaitu dari Wanda Aulia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC, di mana studi kasusnya yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2014 sampai dengan 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan bank yang berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Mandiri Syariah tahun 2014 sampai dengan 2014. Data untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan pelaksanaan GCG. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif dengan menganalisa laporan keuangan menggunakan metode RGEC. Hasil penelitian tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa predikat kesehatan bank sesuai standar yang telah ditetapkan oleh OJK. Pada tahun 2014 sampai 2018, rasio keuangan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dan secara keseluruhan hanya memperoleh predikat cukup sehat dan belum mencapai predikat sehat, terutama faktor earning, rentabilitas, sehingga sangat diperlukan peningkatan dari segi manajemen. Profil risiko dan rentabilitas terutama pada rasio BOPO agar tingkat kesehatan bank dapat membaik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode RBBR. Perbedaannya, kalau penelitian terdahulu dia membahas tentang tingkat kesehatan bank umum pada Bank Mandiri Syariah pada tahun 2014-2018, sedangkan penelitian yang sekarang itu membahas tentang 5 bank, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Dari segi variabel yang digunakan, penelitian terdahulu pada faktor earning menggunakan 4 variabel yaitu ROA, ROE, NOM, dan BOPO, sedangkan penelitian sekarang dari segi faktor earning dia hanya menggunakan 2 faktor saja yaitu ROA dengan ROE.
Tinjauan penelitian relevan yang selanjutnya yaitu dari Siti Halimah M dari Universitas Negeri Makassar tahun 2019, di mana judul penelitiannya analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode risk-based bank rating pada PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RBBR pada PT Bank BRI. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank BRI, sedangkan yang dijadikan sampel adalah laporan keuangan 2013 sampai dengan 2017. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode risk-based bank rating yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 13 1 PBI tahun 2011 tentang penelitian tingkat kesehatan bank umum. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari aspek profil, earning, GCG, dan kapital PT BRI dari 2013 sampai 2017 itu sangat sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Selanjutnya itu persamaan dan perbedaannya. Kalau untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang itu sama-sama menggunakan metode RBBR. Selanjutnya perbedaan, kalau dari segi judul tentu saja sudah berbeda. Terus dari segi variabel penelitian terdahulu pada faktor earning itu dia menggunakan ROA dengan NIM, sedangkan penelitian yang sekarang itu menggunakan ROA dengan ROE. Tinjauan penelitian relevan yang selanjutnya itu Ranggi Radianti dari STIE Kridatama Bandung pada tahun 2020, di mana judul penelitiannya analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RBBR pada Bank Mandiri tahun 2015 sampai dengan 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diambil dari laporan keuangan PT Bank Mandiri yang disediakan pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Metode risk-based bank rating ini menggunakan penelitian terhadap 4 faktor. Yang pertama risk profile, yang kedua GCG, yang ketiga earning dan kapital. Faktor risk profile menggunakan perhitungan risiko kredit yang diukur menggunakan rasio non-performing loan atau NPL, dan rasio likuiditas diukur menggunakan rasio intermediasi makroprudensial yaitu RIM, dan faktor GCG memperhitungkan penelitian atas penerapan self-assessment. Faktor earning dan rentabilitas diukur menggunakan ROA. Sedangkan faktor kapital itu menggunakan CAR. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan pada PT Bank Mandiri dengan predikat yang sangat sehat. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaannya, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang itu sama-sama menggunakan metode RBBR. Untuk perbedaannya, dari segi judul, penelitian terdahulu itu meneliti menggunakan tingkat kesehatan bank itu dengan metode RBBR pada Bank Mandiri tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan penelitian yang sekarang pada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Kalau dari segi variabel penelitiannya pada faktor ini itu menggunakan variabel ROA dengan NIM, sedangkan penelitian sekarang itu menggunakan ROA dengan ROE. Tinjauan penelitian yang ke-9 yaitu dari Sela Yuliana dari Institut Agama Islam Metro pada tahun 2020 dengan judul penelitian analisis tingkat kesehatan bank dengan metode REC studi pada PT Bank BRI Syariah Tbk periode 2014-2020. Nah, penelitian ini tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank pada PT Bank BRI Syariah yang ditinjau dari aspek REC pada tahun 2014-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan itu data sekunder, dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari variabel NPF pada BRI Syariah tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan kesehatan. Dari variabel ROA mengalami penurunan kesehatan. Dari variabel CAR pada PT Bank BRI Syariah tahun 2014 sampai 2018 cenderung mengalami peningkatan kesehatan.
Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga rasio tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Bank BRI Syariah tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif untuk menjaga kesehatan bank tersebut agar selalu mengalami kenaikan tingkat kesehatan. Bank harus meningkatkan kinerja dalam mengelola aktiva dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang ada, menekan biaya serta menjaga presentasi kenaikan ATMR tidak lebih besar dari presentasi kenaikan modal. Dari segi persamaan dan perbedaan, dari segi persamaannya, penelitian terdahulu sama penelitian sekarang itu sama-sama menggunakan RBBR. Dari segi perbedaannya, dari segi cakupannya, penelitian terdahulu itu meneliti tentang studi kasusnya itu pada Bank BRI Syariah tahun 2014-2018. Sedangkan penelitian yang sekarang itu studi kasusnya itu pada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2018-2020. Dari segi variabel yang digunakan, penelitian terdahulu itu hanya menggunakan variabel NPF pada faktor risk profilnya, sedangkan penelitian sekarang itu menggunakan dua variabel yaitu NPS sama VDR. Dari faktor earning hanya menggunakan penelitian terdahulu itu hanya menggunakan ROA saja, sedangkan penelitian sekarang itu menggunakan dua variabel yaitu ROA dengan ROE. Tinjauan penelitian relevan yang terakhir yaitu dari Fani Fadila dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020, di mana judul penelitiannya analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan metode RBBR, di mana studi kasusnya itu pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang diteliti merupakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder laporan keuangan dan laporan pelaksanaan GCG pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatannya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode risk-based bank rating. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2018 itu berada pada peringkat komposit 4, PK4 dalam kategori kurang sehat. Hal ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dan apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan yang apabila tidak diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank tersebut dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Selanjutnya itu tentang persamaan dan perbedaan. Persamaannya, penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang itu sama-sama menggunakan RBBR. Sedangkan dari perbedaannya, kalau penelitian terdahulu itu meneliti tentang tingkat kesehatan bank pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2018. Sedangkan penelitian sekarang studi kasusnya BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Dari segi variabel, dari segi faktor earning itu penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel. Yang pertama ROA, ROE, yang kedua ROE, dan yang ketiga BOPO. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 faktor yaitu ROA dan ROE. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 13 1 PBI 2011 yaitu tentang peringkat setiap faktor yang ditetapkan peringkat komposit, yaitu yang terdiri dari PK1 sampai dengan PK5. Berdasarkan peninjauan yang relevan yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan baik itu bank umum konvensional, bank umum syariah, bank swasta nasional itu rata-rata berada dalam predikat sehat, yaitu PK2 yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang datang. Sekian presentasi dari Marvita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan di video yang terakhir disajikan sebuah video untuk sebuah hiburan, yaitu sesuatu Politeknik Negeri Padang yang saya rindukan sejak masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PNP selalu di hati, karena yang di hati ada di PNP.